Sebelum kita melangkah lebih lanjut, uh, mari kita perkenalkan uh, apa yang disebut dimensi, ya, apa yang disebut dimensi dan apa yang akan kita lakukan dengan dimensi, yang mana salah satu menyangkut satuan primer dan satuan sekunder, ya. Nah, misalnya kita ingat bahwa untuk kecepatan dari sini meter per detik, di mana m sama m dengan panjang meter dengan L, ya. M berhubungan dengan meter, jadi L ini waktu ini berhubungan dengan T, gitu ya. Maka keduanya ini untuk kecepatan, maka dimensinya adalah LT minus 1, gitu ya. Demikian pula untuk yang lain, ya. Untuk kecepatan misalnya bisa juga dirumuskan sama V sama dengan V0 plus T, gitu. Kita bisa ngecek sebenarnya dimensi dari sini apakah persamaan ini sudah sesuai satu sama lain, yaitu dengan cara seperti ini, diuraikan secara dimensi. Ini LT minus 1 satuannya, ini dimensinya LT minus 1, ya. Nah, ini A nya adalah LT minus 2 dan T nya adalah T plus 1, sehingga ini akan menjadi LT minus 1 dan ini LT minus 1, ya. Jadi ini sudah sesuai variabel yang bentuk kecepatan. Oke, berikutnya adalah dalam kuliah ini kita akan mendapatkan suatu formulasi yang lebih ringkas, ya. Misalnya waktu kita mengukur, ini ada dua contoh, ya. Yang satu adalah benda jatuh bebas, yang kedua adalah kecepatan aliran atau di mana satuannya adalah volume per satuan waktu. Sebetulnya tidak ada yang berbeda antara yang biasa kita temui dengan yang ini, tapi yang ini kita diajak sesuatu yang lebih praktis. Katakanlah benda jatuh bebas, biasanya kita lambangkan dengan ST, itu, ya. ST V0T plus setengah GT kuadrat. Ini dimensinya kalau dicek silahkan, ini pasti sama, ya. Ini S per T jadi S ini dan sebagainya sama. Tetapi kalau jatuh bebas kan biasanya bendanya itu ada di atas, ya, kemudian meluncur ke bawah, gitu, sehingga V0-nya adalah 0, gitu. Sehingga tertinggallah dirumuskan ini hasilnya adalah plus GT kuadrat dibagi 2 sesuai dengan yang ini, gitu, ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih simple. Gimana? Ya, ya. Tahan. Alah. Nanti aja gitu. Oke, salah satu yang dipelajari dari dimensi dan mekanika fluida adalah membuat sesuatu satuannya praktis digunakan, ya. Misalnya dalam hal ini adalah benda jatuh bebas dan menghitung kecepatan aliran. Nah, dalam benda jatuh bebas seperti kita ketahui, kita biasanya membuat formulasi dari suatu benda seperti ini dijatuhkan ke bawah dan nanti akan menyentuh body. Biasanya kita punya persamaan seperti ini, ST adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini A-nya itulah gravitasi, ya, gravitasi bumi atau biasanya dengan G, gitu kan. Nah, sehubungan ini benda jatuh bebas berarti V0-nya itu adalah sama dengan 0. Sehingga kita hanya menuliskan cukup dengan setengah T kuadrat.
ya, atau di sini G GT kuadrat gitu. Nah, ini cocok dengan yang kita tulis di sini. Nah, persoalannya adalah ketika kita membuat suatu pengamatan sedikit-sedikit ini berdepth di sini, maka kita setiap saat T-nya itu kita memasukkan nilai G. Nah, bagaimana supaya sesuatu yang berulang ini kita masukkan saja kepada suatu variabel yang bisa kita sederhanakan, ya. Nah, di dalam hal ini kalau kita mengambil satuannya feet per second, maka kita masukkan feet per second di sini, ya. Langsung dibagi dua karena sepanjang perhitungan ini akan selalu konstan. Nah, inilah menghitung akselerasi sehingga kita akan mendapatkan di sini D sebagai fungsi T itu adalah kalau G-nya ini sama dengan 32,2 feet per second, maka ini adalah 16,1 T kuadrat, ya. Apa yang terjadi ketika kita menghitung antara D dengan T, maka ini akan langsung ini pasangan ini pasangan ini pasangan ini. Jadi lebih praktis dibandingkan dengan misalnya kita berulang-ulang menghitung antara D, ini ada G, oh ini ada T kuadrat, sorry ya, ini ada T kuadratnya, kuadratnya T, ini ada T kuadrat, ya. Ini dihitung, ini dihitung, baru ngitung ini. Jadi ada beberapa langkah yang ini tidak penting ya di sini karena ini selalu sama dibuat konsensus sehingga kita bikin lebih sederhana, ya. Demikian pula yang ini misalnya kalau kita punya persamaan kecepatan fluida seperti ini, ya, dimana A-nya ini adalah merupakan luas, ya. Luas itu panjang kali lebar, ya. Sedang H-nya ini biasanya tinggi, ya. Panjang kali lebar kali tinggi, volume, ya. Maka kita bisa membuat suatu formulasi yang lebih simple, ya, dimana dimensi A itu L kuadrat, ya, ini A kuadrat, ininya juga termasuk L, kemudian sedemikian rupa sehingga hubungan itu tinggal kita dikalikan dengan suatu konstanta 0,061. Ini juga sama ketika ini berulang, maka ini kita bisa dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Di mana L ini dimensi L, ini L kuadrat, ya. Ini ketinggalan setengah, ya. G-nya kita masukkan yang tadi, ya. Maka akan kita muncul adalah 4,9 L pangkat 2 begitu, ya. Jadi ini masukin saja tadi. G-nya berapa tadi? G-nya 32 kali 2 64. Nah, akar 64 adalah 8 kali 6 kira-kira 4,8 4,9 lah, ya. Yang tertinggal adalah ini setengah ini, sisanya ini A kuadrat, ya, A kuadrat 2 setengah. Oke, seperti itu. Jadi ya, ketika kita memilih aliran fluida, berapa sih kecepatan aliran fluida setiap saat? Ini tergantung kepada berapa jauh dia dari titik inisial, ya. L-nya berapa, gitu. L-nya berapa, kemudian dihitung L 5/2, ininya Q, ya. Jadi ini tinggal menghitung saja, ini 4,9 kali L pangkat 5/2, gitu. Sehingga ini akan praktis, ya, dihitung praktis. Ini. Nah, kira-kira itu aspeknya yang kita ingin sederhanakan. Nah, seandainya kita tadi mengenal sistem-sistem satuan MKS, kita juga mengenal satuan-satuan yang lain yang masih dipergunakan sampai saat ini, ya. SI disebut sistem internasional karena biasanya memenuhi kesepakatan-kesepakatan di mana satuan hanya ada dua, yaitu sistem internasional MKS dari meter, kilogram, second, dan CGS, ya, gram, second, dan sentimeter. Nah, selain itu di dunia ini ada dua unit yang lain. Yang satu sistem British yang memang sulit dihilangkan, ya, karena sudah membuat kultur yang mendalam di sini dari British itu. Yang kedua sistem yang dipakai di engineering biasanya ini. Nah, ini kita lihat satuannya, padanannya adalah misalnya ini misalnya untuk Celsius atau ke Kelvin, ya.
sedangkan mereka pakai Reamur misalnya ya. Sedangkan untuk engineering itu bisa pakai Rankine ya. Dimana ini satuannya adalah Rankine ke Fahrenheit seperti ini ya. Kemudian juga massa ya, kita misalnya bisa kilogram, kilogram British dipakai Schlag ya. Untuk berat juga sama ya. Di mana rumus dasar FMG kita pakai pound ya, sedang IC pakai kilogram gaya. Dan yang lain misalnya dibagi seperti ini ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita aware karena biasanya selalu kita bertemu sama satuan-satuan yang di luar sistem internasional. Mari kita lihat tentang pentingnya satuan ini. Ini ada suatu bejana, katakanlah ini di bawah air dengan berat ini 36 kg. Sementara didesain bahwa ada gaya ke atas itu kurang lebih 7 feet per second kuadrat ya. Nah, ditanya adalah berapa sih gaya dorong ke sini yang dari FF ini. Nah, seandainya nanti ketemu apakah dia itu bejana itu berhasil diangkat atau malah turun ke bawah gitu. Nah, maka kita akan membuat formulasi di sini bahwa dengan hukum Newton ya, dengan hukum Newton, dari hukum Newton itu bahwa jumlah F sama dengan massa kali percepatan, gitu kan? Nah, sistem ini akan terjadi di mana gaya F angkat ke atas yang kita desain dikurangi W ya dari air yang ada di bejana tadi itu sama dengan massa kali percepatan ya. Tentu saja W-nya adalah berat benda ini dengan gravitasi ya. Nah, kita lihat gravitasi adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Sehingga FF itu kita tulis sebagai ini 36 ya dikalikan ini 9,8 ya ditambah ini 7 feet per second. Ini harus dikalikan dengan 0,3048 ya untuk sampai unitnya sama ya. Ini konversi dari feet to meter ya. Nah, ini satuannya adalah feet per second. Yang ini feet per second kuadrat ya. Jadi ini pengalinya adalah ini. Oke. Nah, hasilnya ini adalah 430 kilogram meter per detik kuadrat ya. Atau kurang lebih ini sama dengan 430 Newton gitu ya. Oke, ini nilai benarnya. Nah, kemudian kita simpulkan apakah dia itu berhasil diangkat atau malah turun ke bawah ya. Kalau melihat ini massa yang sama, G-nya yang 19, ininya 7, itu berarti dia akan turun ke bawah, bukan ke atas ya. Ini 7, ini kan 9,8 ya. G-nya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Ini 7 dikalikan ini lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Oke. Nah, seandainya misalnya kita salah meletakkan A di sini ya, tanpa dikalikan 0,38 ya, ini kita lihat seandainya salah kita meletakkannya, maka ini akan hasilnya kurang lebih sekitar 605 Newton ya. Kegedean ya ini. Gedenya kurang lebih ini 40% lah gitu ya. Nah, ini kira-kira yang menjadi aware kita kenapa satuan-satuan ini harus disamain dulu. Saya juga di sini harusnya menyatakan ini satuan-satuannya ya. Tapi berhubung ini pendek, saya nggak sempat membuat satuan-satuannya ya. Atau kalau kita lihat ini
satuannya meter per detik kuadrat gitu ya. Yang ini meter per feet. Nah, ini meter per feet. Jadi dari meter juga akhirnya ya. Ini meter per detik kuadrat gitu. Oke. Makasih.